Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk ibadah, Kak Sela mau tanya nih, adik-adik tadi pagi siapa yang bangun tidur sudah berdoa? Nah, harusnya sudah melakukan itu ya. Karena kita harus mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan masih menyempatkan kita untuk memulai aktivitas ini dan kita bisa ikut ibadah IMPA. Nah, minggu ini kita balik lagi akan memuji nama Tuhan bersama-sama di tanggal 1 November 2020 tentunya bersama dengan Kak Sela dan Kak Okta yang akan membawa firman pada pagi hari ini. Oke adik-adik, semuanya sudah siap memuji nama Tuhan? Sebelumnya Kak Sela mau persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai ya. Oke, sudah siap memuji nama Tuhan? Kak Sela mau undang adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Pelayanan Anak. Tentunya sudah pada hafal ya. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, tadi kita sama-sama sudah menyanyikan Mars Pelayanan Anak. Kali ini Kak Sela masih mau mengajak adik-adik untuk bersemangat. Masih dalam keadaan berdiri ya, Kak Sela mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang dan Kami Sebagai Anak-anak. Tapi pakai gerakan ya, biar tambah semangat. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Datang dan mengetok-tok-tok di pintu
di pintu. Ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang dan kami sebagai anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik, sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangan, tutup matanya, karena kita mau sama-sama berbicara sama Tuhan. Nggak ada yang senggol kanan, nggak ada yang senggol kiri. Kak Sela nggak ngeliat, tapi Tuhan ngeliat. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Okta. Nah, tapi sebelum itu Kak Sela mau ngajak adik-adik menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke, sebelum kita baca Alkitab, Kak Sela mau tanya, Alkitabnya udah dikeluarin belum ya? Nah, harus dikeluarin ya, karena kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengarkan cerita. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu, kita mohon bimbingan Tuhan supaya kita dapat fokus mendengarkan firman dengan baik. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami dapat duduk diam dan kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sekarang kita buka Alkitabnya, kita mau baca Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7.
ada nih teman kita nih dari sektor Sion yang bernama Melista. Dia akan membantu kita membacakannya untuk kita semua. Kitab dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bergelombang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau mulai cerita, kita mau melihat panggung boneka dulu nih, yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pelayan kita. Kita saksikan ya. Aduh, sedihnya hatiku ini. Sudah 15 tahun bait Allah ini tidak kunjung selesai. Mengapa wajahmu muram, kawan? Loh, kamu tidak lihat? Ini bait Allah, temboknya belum nampak utuh. Entah kapan selesainya bait Allah ini. Iya ya, sudah 15 tahun belum juga nampak bangunan ini selesai. Padahal Raja Darius, Raja Persia yang orang asing itu saja menghimbau untuk membangun bait Allah ini. Nah, ini waktu, kesempatan bagi umat untuk membangun. Sekarang, toh kita sudah hidup bebas, bukan sebagai orang buangan lagi. Mungkin karena keadaan ekonomi lagi sulit, kawan. Dengar-dengar sih mereka mengeluhkan sulitnya kehidupan sekarang. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mengeluh karena rumah mereka belum selesai. Kamu tahu, keadaan menjadi sulit karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Kita berjanji untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ingat tidak kawan, Raja Kores mengizinkan kita kembali dari pembuangan, dan saat itu kita begitu bersemangat untuk membangun bait Allah. Dengan hadirnya bait Allah, kita ingin memperbaiki kehidupan peribadahan kita yang selama ini berjalan dengan lancar karena hidup sebagai orang buangan. Iya, betul juga ya kawan. Kita yang telah mengingkari dan menomorduakan urusan untuk Tuhan. Benar, kita terlalu ingin menyenangkan hati saja dengan berlomba-lomba membangun rumah kita sendiri, tetapi kita lupa untuk membangun rumah Tuhan. Padahal kita begitu rindu untuk beribadah kembali di bait Allah, tetapi kita mengabaikan kesempatan untuk membangun bait Allah. Benar kawan, sekaranglah waktunya. Setelah kita selesai membangun bait Allah, maka kita beribadah kembali dengan benar. Dan setelah itu pasti kehidupan kita semua akan menjadi lebih baik. Iya benar kawan,
Allah lah yang mempunyai bumi dan segala kuasa. Dia pasti akan mencurahkan berkat bagi kita saat ini. Seharusnya kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan kan cerita panggung boneka. Nah, di situ kita menyaksikan betapa Bapak Hagai dan Bapak Zakaria bersedih. Karena apa? Karena pembangunan Bait Allah tertunda selama 15 tahun. Karena apa? Karena bangsa Israel melupakan janjinya kepada Tuhan. Mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka lupa untuk bergiat membangun rumah Tuhan. Yang kedua, ada juga nih ancaman dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak menyukai kalau Bait Allah ini dibangun. Yang ketiga, mereka juga mengalami krisis ekonomi. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Apa itu mengutamakan Tuhan, Kak? Ya, sebelum kita beraktivitas, kita mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita mau datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam kita tidur. Dan kita juga mau minta penyertaan Tuhan dalam kita melanjutkan hari ini dari pagi, siang hingga malam, agar Tuhan mau menyertai dan memberkati kita. Nah, adik-adik, seperti hari ini nih, hari Minggu, siapa di sini yang pagi-pagi udah mandi, udah ganteng, udah cantik, udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kita tidak boleh ya melupakan Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita mau bersiap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya ayat pendukung nih, terambil dari Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya untuk kita. Kita tidak perlu khawatir, Tuhan akan menjaga kita dari pagi, siang, hingga malam. Adik-adik, ada yang ingat nggak kalau tanggal 31 Oktober itu kita merayakan HUT apa? Iya, betul, kita merayakan HUT GPIB yang ke-72 tahun. Luar biasa ya, GPIB itu sudah berusia 72 tahun sekarang. Itu karena apa? Itu karena penyertaan Tuhan. Bagaimana ya rasanya kalau kita berulang tahun? Pasti kita merasa sukacita, senang, bahagia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari Kakak Okta. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan kembali nih cerita tadi tentang mengutamakan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan kita, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik. Demikian cerita dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Oke adik-adik, tadi kan kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai, tapi akan dinyanyikan oleh teman kita Yehezkiel Mananimbar. Yuk kita sama-sama dengerin. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Untuk persembahannya seperti minggu-minggu lalu diberikan kepada mama papa supaya mama papa bawa ke gereja. Oke, untuk nyanyiannya kita sama-sama nyanyi Ku Beri Persembahan. Ya, mari adik-adik kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, besar kecil Engkau tidak lihat, tapi Tuhan lihat ketulusan hati kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta Ina, Tuhan berkati ia dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, juga buat keluarganya Tuhan berkati. Tuhan juga mau memberkati anak-anak kami dalam kegiatan mereka sehari-hari di rumah, dalam belajar, beraktivitas. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu. Juga buat kedua orang tua mereka Tuhan juga mau menjaga, melindungi dalam mereka beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi dalam tugas dan aktivitasnya. Sebagai pemimpin negara kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu juga kepadanya. Tuhan, inilah doa syukur hati kami, ampuni segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa syukur hati kami Tuhan yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mau sampai di penghujung ibadah, tapi Kak Sela mau mengingatkan kepada adik-adik nih, supaya untuk minggu depan kita masih ada ibadah online lagi. Bangun tidur, jangan lupa berdoa dan minta mama papa untuk setelin YouTube. Bilang ke mama papa, "Mah, Pa, aku mau ikut ibadah IMPA." Dan Kak Sela mau mengingatkan juga kepada adik-adik supaya selalu menjaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah harus memakai masker, terus makan makanan yang bergizi, dan selalu minum vitamin. Jangan lupa juga pakai hand sanitizer dan selalu cuci tangan ya. Oke adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah, kita mau terima berkat Tuhan, tapi sebelumnya Kak Sela masih mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi "Oh berkati kami". Kita bangkit berdiri yuk. Tuhan
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mau berdoa kembali, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan boleh menyertai kami, orang tua kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.